Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Rizky Putri Wahyuni dengan NIM 2306064, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mencoba melakukan pengolahan data dengan program Reviews. Data yang diambil dari judul skripsi analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum dan sesudah krisis global 2008 yang penulisnya yaitu Yanti 1296 14 20 18. Nah, untuk kriteria pengujian ini yaitu hipotesis dan satu dan 2 H0 diterima jika T hit kecil dari T tabel atau T hit besar dari T tabel dengan probabilitas besar dari 0,05. Dan HA diterima jika T hit besar dari T tabel atau T hit kecil dari T tabel dengan probabilitas kecil dari 0,05. Begitupun hipotesis 3 yaitu jika H0 diterima jika F hit kecil dari F tabel atau F hit besar dari F tabel dengan probabilitas besar dari 0,05. Dan HA diterima jika F hit besar dari F tabel atau F hit kecil dari F tabel dengan probabilitas kecil dari 0,05. Sebelumnya di sini saya sudah memindahkan data skripsi tersebut ke dalam Excel. Nah, langsung saja kita membuka aplikasi uh, Fuse tersebut. Nah, di sini saya sudah menggunakan Fuse 212. Nah, untuk cara pertamanya bisa saja kita langsung mengklik file, tekan new, dan lanjut work file. Nah, di sini terlihat beberapa pilihan yaitu tentang struktur type. Kebetulan data saya menggunakan time series, jadi kita pilih regular frekuensi. Namun, jika menggunakan data cross-section atau panel, kita bisa menggunakan Used-to-Rate, UDT, atau Blended panel. Nah, karena data saya menggunakan tahunan, jadi kita memilih annual. Di sini kita bisa menyesuaikan dengan data kita sendiri. Dan start date dimulai dari awal pengolahan data. Di sini kebetulan data saya dari tahun 1999 sampai tahun 2014. Langsung saja oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tahunnya dimulai dari tahun 1999 sampai 2014 dengan 16 observasi. Langsung saja untuk memindahkan data dari Excel ke Fuse ini bisa digunakan dengan cara klik which, langsung empty group atau edit series ini. Nah, sudah terlihat tahun yang sudah ada di sini. Bisa kita buka lagi data kita sebelumnya dan bisa langsung di Ctrl C kan saja. Pindahkan ke Fuse dengan mengklik Ctrl V. Nah, di sini sudah terlihat X1, X2, dan Y. Ya, dengan X1 adalah ekspor, X2 adalah penanaman modal asing, dan Y pertumbuhan ekonomi. Nah, langsung di close saja dulu. Nah, di sini sudah terlihat di papan work file-nya Y, X1, dan X2. Bisa saja kita langsung
lihat estimasi regressionnya dengan mengklik which estimate equation. Nah, di sini kita bisa memasukkan variabel terikatnya dulu, diikuti dengan konstansa baru dengan variabel bebasnya. Jadi, Y, konstanta, X1, dan X2. Langsung saja, oke. Nah, di sini sudah terlihat eh, hasil estimasi regresinya. Dengan probabilitas 0,0893 ya. 0,0693, 0,000, dan 0,0893. Namun, hasil regresi ini belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Nah, model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah lulus uji asumsi klasik tersebut. Nah, maka dari itu kita bisa melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada beberapa langkah. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi dengan normal atau tidak. Nah, nilai residual yang dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual ini terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya dan tidak terpenuhinya normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang diambil. Nah, untuk melakukan uji normalitas ini bisa kita sebelumnya kita simpan dulu Word file ini dengan menekan freeze. Nah, regresi eh, regresi sebelum asumsi klasik. Ya. Nah, untuk di sini sudah terlihat prediksi sebelum asumsi klasik. Nah, untuk melihat uji normalitas ini bisa dilakukan view langsung residual diagnostik dan ambil histogram normality test. Nah, di sini terlihat probability-nya 0,01136. Nah, apabila probability hitung ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Namun apabila nilainya lebih kecil, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Dan nilai probabilitas hitung ini adalah sebesar 0,01, maka lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdiskusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan tidak terpenuhi. Namun, untuk mengatasi pelanggaran normalitas ini, kita dapat melakukan dengan cara menambahkan jumlah data, melakukan transportasi data menjadi log, menghilangkan data ekstrim, atau melakukan alat analisis lain. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Nah, uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Nah, jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan. Walaupun R2-nya tinggi, bahkan tandanya pun mungkin salah. Nah, uji ini hanya akan dilakukan jika variabel bebas dalam suatu penelitian lebih dari satu. Nah, kita bisa sebelumnya simpan dulu hasil uji normalitas ini dengan freeze name uji normalitas.
Mas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini dengan menekan view, lanjut koefisien diagnostik dan varian inflation factor atau VIV. Nah, di sini sudah keluar varian inflasi faktornya. Nah, dapat dilihat pada hasil centered VIV ini, nilai VIV untuk variabel X1 dan X2 sama-sama 1,863. Karena nilai VIV dari kedua variabel ini tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah multikolinearitas ini, kita juga bisa dengan melakukan memperbesar ukuran sampel, menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas, menggabungkan data time series dan cross-section atau menjadikan data panel, dan melakukan transformasi data. Nah, selanjutnya yaitu adalah uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Yang pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linier, tetapi dalam pola yang berbeda juga memungkinkan. Nah, oleh karena itu, yang beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh IFU bisa seperti Bros, Pagan Godfrey, Hervey, Gleiser, HRCH, White, dan lain-lain. Langsung saja kita coba. Sebelumnya simpan dulu. Nah, uji multikolinearitas. Oke. Nah, untuk mencari heteroskedastisitas ini, langsung saja view, residual diagnosis, terus heteroskedasticity. Pilih di sini ada type, langsung saja kita coba dengan Glaser. Oke. Nah, sudah terdapat hasilnya, hasil dari heteroskedastisitas. Nah, putusan yang terjadi atau ada dalam heteroskedastisitas ini pada model regresi linear adalah dengan melihat nilai probabilitas P statistiknya atau F hitungnya. Nah, apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05% atau 5%, maka Hanel diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka Hanel ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini nilai probabilitas F hitungnya sebesar 0,1834, lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, yang artinya berdasarkan uji hipotesis, Hanol ini diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series ini. Jadi, namun uji ini hanya digunakan untuk data berbentuk time series. Karena kebetulan data saya menggunakan time series, jadi kita perlu mencoba uji autokorelasi ini. Sebelumnya kita freeze dulu. Nah, uji heteroskedastisitas. Oke. Untuk uji autokorelasi bisa dengan view, residual diagnostic, dan serial correlation. Oke.
Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai probabilitas F-nya 2,11 yang sebesar 0,1743 dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nah, nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, sehingga berdasarkan uji hipotesis H0 diterima yang artinya tidak terjadi autokolerasi. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas F ini F hitung lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan terjadinya autokorelasi. Nah, jadi kita sudah melakukan uji asumsi klasik, semua uji asumsi klasik. Namun, dari keempat uji asumsi klasik ini, ternyata model yang diestimasikan tidak memenuhi persyaratan terbebas dari normalitas. Karena itu, diperlukan penyembuhan terhadap model regresi linier yang akan digunakan. Nah, untuk guna memenuhi asumsi adanya normalitas ini, salah satu cara yang dapat digunakan adalah melakukan transformasi model dari model linier menjadi log linier. Nah, model regresi yang dijelaskan di awal biasa juga disebut dengan model linier, sedangkan persamaan yang disebut dengan model log linier. Karena model yang akan diestimasi ini akan berubah, maka kita mengulang langkah estimasi model regresi dan pengujian asumsi klasik. Cara mengestimasinya, model secara umum sama dengan yang telah dilakukan sebelumnya, hanya saja pada saat menuliskan persamaan di depan variabel yang ada ln-nya ditulis log dan berikan tanda kurung pada variabelnya. Baik, kita coba melakukan persamaan regresi dengan log, yaitu kita coba estimate. Nah, kita bisa menambahkan katalog di setiap variabel-variabel ini. Contohnya yaitu log, buka kurung, tutup kurung, log, buka kurung, tutup kurung, log, kurung, kurung. Langsung saja. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dependen variabelnya adalah log Y, log X1 dan log X2 dengan probabilitas 0,006, 0,4159. Nah, kita harus melakukan uji asumsi klasiknya dari awal lagi. Ini kita simpan terlebih dahulu. Terus, regresi regresi asumsi klasik, eh, asumsi klasik log. Oke, langsung saja kita mulai dari uji normalitas lagi. Histogram. Nah, di sini terlihat bahwa probabilitasnya adalah 0,73763. Simpan. Nah, lanjut uji multikolinearitas, view, koefisien diagnostik, dan varian inflasi faktor. Lanjut simpan. Nah, uji multikolinearitas log. Lanjut. Lanjut untuk uji heteroskedastisitasnya, view, residual diagnostic, dan heteroskedasticity test. Lalu klik Glaser lagi. Oke. Nah, lanjut disimpan dulu.
Hmm, name, uji, heteroskedastisitas, log, oke. Lanjut dengan uji autokolerasi dengan view, residual diagnostic, dan serial correlation LM test. Like to include-nya dua, oke. Nah, nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk koefisien determinasinya atau R square-nya yaitu adalah 0,812281, yang artinya sumbangan variabel X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y sebesar 81,22%, sedangkan sisanya sebesar 18,78%, yang artinya sisanya itu disumbangkan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model tersebut. Nah, untuk nilai F-hit-nya yaitu sebesar 28,12628 dengan probabilitasnya adalah 0,00. Nah, karena nilai probabilitasnya adalah probabilitas F 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat ini. Nah, dari persamaan regresi log tersebut terbentuk persamaan regresi, yaitu log Y sama dengan min 3,53938 ditambah 0,758342 log X1 dikurang 0,144729 log X2 atau 0,0018, 0,0006, dan 0,4159. Nah, eh, koefisien artinya apabila nilai X1 dan X2 adalah nol atau tidak ada, maka nilai Y sebesar 3,5393891 satuan. Nah, koefisien estimasi X1 terhadap Y yaitu sebesar 0,758342. Artinya, apabila nilai X1 naik sebesar satu satuan, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,758342 satuan. Variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yang hal ini terlihat dari nilai probabilitas 0,0006 kecil dari 0,05. Sedangkan untuk koefisien estimasi X2 terhadap Y adalah sebesar 0,144729. Artinya, apabila nilai X2 naik sebesar satu satuan, maka nilai Y akan turun sebesar 0,144729 satuan. Namun variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, karena nilai probabilitasnya 0,4159 besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekspor atau X1 ini signifikan secara parsial, sedangkan penanaman modal asing atau X2 ini tidak signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, kedua variabel ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pengolahan data menggunakan Fuse. Salah kata, jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.